Nine Dash Line adalah wilayah Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang 90%-nya diklaim sebagai hak maritim historis Cina. Berdasarkan klaim Nine Dash Line, perairan Natuna diakui sebagai bagian dari wilayah Cina. Kedua, protes itu dinilai sebagai prosedur standar agar Cina tidak dikesankan melepaskan wilayah. Sebab landas kontinen saat ini diklaim oleh Indonesia dan diwujudkan secara nyata. Cina tantang Indonesia. Seinci pun kita tak akan mundur. Jangan sekalipun ganggu kedaulatan Republik Indonesia. Protes dari Cina itu bisa-bisa saja. Namanya negara untuk mengklaim bisa saja dia protes. Namun kita berdasar bahwa ini merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, sehingga kita tetap menyampaikan bahwa proses dia tidak bisa diterima, ya, karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS. Jadi sudah jelas tempat kita melaksanakan pengeboran khususnya rig model ini berada di dalam 200 nautical mile. Kita kerjakan setiap hari untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dengan semboyan bahwa tanah atau pulau atau perairan Republik ini tidak boleh sejengkal pun hilang dari kekuasaan dan kedaulatan hukum kita. Harapan kita mereka dapat dengan persuasif keluar wilayah Indonesia, namun sampai sekarang mereka tetap bertahan bahwa dia melakukan kegiatan legal sesuai kemauannya dia. Ya, menurut dia mereka legal dan memang mendampingi kapal-kapal ikan yang sedang melakukan penangkapan ikan. Hari ini akan kita perkuat lagi. Kita mempertahankan kedaulatan. Kita tidak dalam suasana berperang. Karena memang kita tidak punya konflik dengan Cina. Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama. Cina tantang Indonesia. Seinci pun kita tak akan mundur. Jangan sekalipun ganggu kedaulatan Republik Indonesia. Cina tantang Indonesia di Natuna. Mahfud tidak akan pernah menyerah 1 inci pun. Kelera.com. Selama ini ditutupi. Ternyata Cina berani mengancam Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak di zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna Utara, yang juga dianggapnya sebagai wilayahnya berdasarkan klaim sepihak Desnay. Cina berani mengirimkan surat protes diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Indonesia agar menghentikan kegiatan pengeboran minyak di Blok Tuna, Natuna Utara yang dilakukan Harbour Energy. Tindakan Cina yang berani melayangkan surat protes diplomatik diungkap anggota DPR Komisi 1 yang membidangi hubungan luar negeri, yaitu Muhammad Farhan. Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami, kata Muhammad Farhan seperti dilansir Malay Mail yang mengutip Reuters 1 Desember 2021. Namun seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat pribadi dan isinya tidak dapat dibagikan. Sedangkan Kementerian Luar Negeri Cina, Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Cina di Indonesia tidak bersedia memberikan keterangan. 3 sumber lain yang dikutip Reuters membenarkan adanya surat protes Cina tersebut. 2 dari sumber ini mengatakan Cina berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran di zona ekonomi eksklusif Indonesia tersebut. Sebelumnya, Cina juga keberatan setelah Indonesia mengganti nama perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Cina Selatan dengan nama Laut Natuna Utara. Cina mengklaim perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara itu merupakan teritorialnya berdasarkan klaim sepihak atau Desnay. Surat itu sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda 9 gadis putus-putus atau Desnay terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut, kata Muhammad Farhan. Muhammad Farhan memaklumi Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua, sehingga pemerintah Indonesia tetap diam untuk menghindari konflik atau pertikaian diplomatik dengan Cina. Muhammad Farhan juga mengungkapkan dalam surat terpisah,
China juga memprotes latihan militer TNI Amerika Garuda Shield yang berlangsung Agustus lalu di Sumatera Selatan. Latihan militer Garuda Shield melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat dan Indonesia merupakan acara rutin sejak 2009. Namun baru kali ini China melakukan protes. Dalam surat resmi mereka, pemerintah China mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan. Katanya, terungkap sebelumnya, sejak 30 Juni 2021, China mengerahkan kapal penjaga pantai dan kapal peneliti ke lokasi sekitar pengeboran minyak di Blok Tuna di Laut Natuna Utara. Selama 4 bulan berikutnya, kapal-kapal China dan Indonesia saling membayangi di sekitar ladang minyak dan gas, seringkali datang dalam jarak 1 mil laut satu sama lain. Data Asia Maritime Transparency Initiative atau AMTI dan Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOJ menunjukkan sebuah kapal penelitian China, Haiyang DZ-10, tiba di daerah tersebut pada akhir Agustus hingga 7 minggu berikutnya. Kapal peneliti China ini bergerak lambat dalam pola grid Block D Alpha yang berdekatan, yang diperkirakan mempunyai cadangan minyak dan gas bernilai 500 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan pola pergerakan, sifat dan kepemilikan kapal sepertinya sedang melakukan survei ilmiah terhadap cadangan minyak D Alpha, kata Jeremiah Humolong, peneliti di IOJ. Pada 25 September, kapal induk Amerika USS Ronald Reagan datang dalam jarak 7 mil laut dari rig pengeboran Blok Natuna. 4 kapal perang Cina juga dikerahkan ke daerah itu. Menurut Indonesia Ocean Justice Initiative dan nelayan setempat, pekan lalu Menko Polhukam Mahfud MD berkunjung ke Laut Natuna. Mahfud MD mengatakan kunjungannya tidak ada hubungannya dengan surat protes China, tetapi menegaskan Indonesia tidak akan pernah mengerahkan 1 inci pun wilayahnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah